Selamat datang di Dian Aritasari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian sebelumnya kita telah belajar tentang cara menggambar grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Pada bagian ini kita akan belajar tentang cara menggambar grafik daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Grafik pertidaksamaan kuadrat yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah pertidaksamaan kuadrat dengan bentuk umum Y lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau lebih kecil dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan A, B, dan C adalah elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian atau menggambar grafik dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, menentukan persamaan sumbu simetri, menentukan titik puncak, menggambar garis persamaan, dan yang terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dengan cara mensubstitusikan salah satu titik di luar garis. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Yang pertama, gambarlah grafik pertidaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Langkah pertama, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X. Ingat kembali bahwa suatu garis memotong sumbu X ketika nilai Y-nya sama dengan 0. Maka, titik potong dapat kita tentukan dengan cara mengganti nilai Y dengan 0. Kita tuliskan terlebih dahulu persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Selanjutnya, nilai Y kita ganti dengan 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Atau dapat kita balik penulisannya, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Berikutnya, bentuk persamaan kuadrat dapat kita faktorkan. X kuadrat kita faktorkan menjadi bentuk perkalian X kali X. Selanjutnya, kita urutkan dari belakang. Kita cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 8, karena di depannya tandanya adalah plus, maka kita cari yang jumlahnya adalah 6. Jadi, cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 8, jumlahnya 6. Pasangan bilangan yang memenuhi adalah 2 dan 4. Jika dikalikan hasilnya 8, jika dijumlahkan hasilnya adalah 6. Selanjutnya untuk menentukan tandanya, lihat bagian tengah atau koefisien dari X. Koefisien dari X adalah negatif 6, maka cari pasangan tanda agar 2 dan 4 menghasilkan jumlah negatif 6. Pasangan tanda yang memenuhi adalah min, negatif 2 dan negatif 4. Jika kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Cara untuk memfaktorkan dapat dilihat pada video lain di channel ini. Selanjutnya, kita tuliskan X dikurangi 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 4 sama dengan 0. X dikurangi 2, min 2 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus, sehingga X sama dengan positif 2, atau cukup kita tulis X sama dengan 2. Selanjutnya, X dikurangi 4, min 4 kita pindahkan ke kanan, maka X sama dengan positif 4, atau kita tuliskan X sama dengan 4. Jadi, garis Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 memotong sumbu X di dua titik, yaitu di titik 2,0 dan 4,0. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, caranya adalah dengan mengganti nilai X dengan 0. Kita tuliskan persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nilai X kita ganti dengan 0, maka Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 6X, 6 kali 0 ditambah 8. 0 kuadrat 0, 6 kali 0, 0 ditambah 8, maka nilai Y sama dengan 8. Jadi garis memotong sumbu Y di titik 0,8. Berikutnya yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri dapat dilakukan dengan menggunakan rumusan X sama dengan min B per 2A, di mana B adalah koefisien dari X, sedangkan A adalah koefisien dari X kuadrat. Perhatikan persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nilai A adalah koefisien dari X kuadrat, maka nilai A sama dengan 1. B adalah koefisien dari X, maka nilainya adalah negatif 6. Sedangkan C adalah konstanta. Konstantanya adalah positif 8, atau cukup kita tuliskan 8. Selanjutnya untuk menentukan persamaan sumbu simetri, kita gunakan rumusan X sama dengan min B per 2A sama dengan min nilai B kita masukkan negatif 6 dibagi 2A, 2 dikali 1, hasilnya sama dengan negatif
Dari negatif 6 dibagi dengan 2 dikali 1, 2. Negatif, maka hasilnya adalah positif. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Langkah selanjutnya adalah menentukan koordinat titik puncak. Dapat dilakukan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu mensubstitusikan nilai X pada persamaan sumbu simetri, dan cara yang kedua adalah menggunakan rumusan Y sama dengan min D per 4A, di mana D adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Karena nilai X pada sumbu simetrinya berupa bilangan bulat, maka di sini saya menggunakan cara yang pertama yaitu mensubstitusikan nilai X pada persamaan sumbu simetri ke dalam persamaannya. Saya tuliskan persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3, maka nilai X kita ganti dengan 3. Y sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6X, 6 dikali 3 ditambah 8. Maka nilai Y sama dengan 3 kuadrat 9 dikurangi 6 kali 3, 18 ditambah 8. 9 dikurangi 18, negatif 9. Negatif 9 ditambah 8 hasilnya Y sama dengan negatif 1. Jadi koordinat titik puncaknya adalah 3, negatif 1, di mana 3 adalah sumbu simetrinya dan nilai Y-nya adalah negatif 1. Berikutnya, titik-titik yang sudah ditemukan kita gambarkan dalam bidang koordinat. Yang pertama, titik potong pada sumbu X adalah 2,0 dan 4,0. Kita gambarkan pada bidang koordinat, memotong sumbu X di titik 2 dan 4. Selanjutnya, titik potong pada sumbu Y adalah 0,8, memotong sumbu Y di titik 8. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3, kita gambarkan garisnya, X sama dengan 3, dan titik puncaknya adalah 3, negatif 1, X-nya 3, Y-nya negatif 1. Selanjutnya dari titik-titik yang sudah digambarkan pada bidang koordinat, kita hubungkan dengan garis lengkung atau kurva, sehingga membentuk garis lengkung atau kurva berbentuk parabola. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil salah satu titik sembarang. Di sini misalkan saya ambil titik di dalam parabola, yaitu titik dengan koordinat 3,2, nilai X-nya 3, nilai Y-nya 2. Selanjutnya titik tersebut saya substitusikan ke dalam pertidaksamaan, Y lebih kecil atau sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nilai Y kita ganti dengan 2, sedangkan nilai X kita ganti dengan 3. 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah 8. 2 lebih kecil atau sama dengan 9 dikurangi 18 ditambah 8. 2 lebih kecil atau sama dengan negatif 1. 2 lebih kecil atau sama dengan negatif 1 bernilai salah. Karena bernilai salah, maka daerah yang memuat titik 3,2 bukan merupakan daerah penyelesaian. Atau dapat dikatakan bahwa daerah yang berada di dalam parabola bukan merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di luar parabola, atau daerah yang ditandai dengan arsiran biru sebagai berikut. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, gambarlah grafik pertidaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Dengan cara yang sama, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan cara mengganti nilai Y-nya dengan 0. Kita tuliskan persamaannya, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nilai Y kita ganti dengan 0. 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Atau jika kita balik penulisannya menjadi negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 sama dengan 0. Untuk mempermudah dalam pemfaktoran, kita dapat mengubah bentuk negatif X kuadrat menjadi bentuk positif, yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1, sehingga tandanya berubah. Min X kuadrat menjadi positif, X kuadrat plus 2X menjadi min 2X, plus 3 menjadi min 3. X kuadrat dikurangi 2X min 3 sama dengan 0. Jika kita faktorkan menjadi X kuadrat, kita faktorkan menjadi bentuk perkalian X kali X. Selanjutnya kita urutkan dari belakang. Kita cari pasangan bilangan yang hasil kalinya 3. Karena tanda di depannya min, maka cari yang hasil pengurangannya atau selisihnya 2. Pasangan bilangan yang hasil kalinya 3, selisihnya 2 adalah 3 dan 1. Selanjutnya untuk menentukan tandanya, lihat bagian tengah atau koefisien dari X, nilainya adalah negatif 2. Pasangan tanda agar 3 dan 1 menghasilkan jumlah negatif 2 adalah min dan plus. Negatif 3 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 2.
Selanjutnya, X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. X min 3, min kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus, maka nilai X sama dengan positif 3. X plus 1 sama dengan 0, plus 1 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 1, maka nilai X sama dengan negatif 1. Jadi, garis Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan 3,0. Berikutnya, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan cara mengganti nilai X dengan 0. Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, nilai X kita ganti dengan 0, sehingga menjadi Y sama dengan negatif dari 0 kuadrat ditambah 2X, 2 kali 0 ditambah 3. Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Jadi, garis Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 memotong sumbu Y di titik 0,3. Berikutnya, untuk persamaan sumbu simetrinya, kita gunakan rumusan X sama dengan min B per 2A. Persamaannya adalah Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3, maka nilai A atau koefisien dari X kuadrat adalah negatif 1. Nilai B atau koefisien dari X adalah plus 2 atau positif 2, atau cukup kita tuliskan dengan 2. Sedangkan nilai C atau konstantanya adalah positif 3, atau kita tuliskan 3. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A sama dengan min, nilai B-nya 2, dibagi 2A, 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Negatif, maka hasilnya adalah positif, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Selanjutnya, untuk menentukan koordinat titik puncak terdapat dua cara, yaitu mensubstitusikan nilai X pada persamaan sumbu simetri atau menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Karena nilai X pada sumbu simetrinya bulat, maka saya gunakan cara yang pertama, yaitu mengganti atau mensubstitusikan nilai X pada sumbu simetri ke dalam persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nilai X pada sumbu simetrinya adalah 1, maka X kita ganti dengan 1 sama dengan negatif dari 1 kuadrat ditambah 2X, 2 kali 1 ditambah 3. Y sama dengan negatif dari 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 2 ditambah 3. Negatif 1 ditambah 2 1, 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi koordinat titik puncaknya adalah X nya 1, Y nya 4, atau kita tuliskan 1,4. Selanjutnya kita gambarkan titik-titik yang sudah diketahui ke dalam bidang koordinat. Yang pertama, titik potong pada sumbu X nya adalah negatif 1 dan 3. Titik potong pada sumbu Y adalah 3. Persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Sedangkan koordinat titik puncaknya adalah 1,4. Nilai X nya 1, nilai Y nya 4. Berikutnya, dari titik-titik yang sudah digambarkan pada bidang koordinat, kita hubungkan dengan garis lengkung atau kurva sehingga membentuk kurva berbentuk parabola. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita uji pada salah satu titik. Misalkan saya ambil titik 1,1 yang terletak di dalam parabola. Titik tersebut saya masukkan ke dalam pertidaksamaan pada soal, yaitu Y lebih kecil atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nilai X dan Y saya ganti dengan 1. 1 lebih kecil atau sama dengan negatif dari 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 3. 1 lebih kecil atau sama dengan negatif dari 1 kuadrat 1 ditambah 2 dikali 1 2 ditambah 3. 1 lebih kecil atau sama dengan 4. 1 lebih kecil atau sama dengan 4 bernilai benar. Karena bernilai benar, maka daerah yang memuat titik 1,1 merupakan daerah penyelesaian, atau dapat dikatakan bahwa daerah di dalam parabola merupakan daerah penyelesaiannya, sehingga dapat kita gambarkan daerah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, gambarlah grafik pertidaksamaan X kuadrat dikurangi 5X dikurangi Y lebih besar atau sama dengan 14. Jika kita perhatikan pertidaksamaan pada soal, bentuknya tidak sama dengan bentuk umum yang telah kita bahas di awal. Sehingga langkah pertama, kita ubah dulu bentuk pertidaksamaan pada soal menjadi bentuk umum yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan cara bagian yang tidak memuat variabel Y kita pindahkan ke ruas kanan. Pada ruas kiri, kita sisakan negatif Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat
kita pindahkan ke kanan menjadi min X kuadrat. Min 5X kita pindahkan ke kanan menjadi plus 5X. 14 karena tidak berpindah ruas maka tetap dalam bentuk positif atau plus 14. Jadi pertidaksamaannya menjadi min Y lebih besar atau sama dengan negatif X kuadrat ditambah 5X ditambah 14. Perhatikan bahwa di ruas kiri tertulis negatif Y. Untuk mengubah bentuk tersebut menjadi bentuk Y positif atau Y dengan koefisien 1, langkahnya adalah dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Sehingga tandanya berubah, min menjadi plus, plus menjadi min, begitu juga dengan tanda pertidaksamaannya. Maka bentuk pertidaksamaannya menjadi min Y menjadi positif Y atau kita tuliskan Y lebih besar atau sama dengan menjadi lebih kecil atau sama dengan min X kuadrat menjadi plus X kuadrat atau kita tuliskan X kuadrat plus 5X menjadi min 5X plus 14 menjadi min 14. Selanjutnya, jika kita telah memperoleh bentuk umum sebagaimana yang telah disebutkan di awal, maka langkah berikutnya sama dengan langkah-langkah yang dibahas pada contoh 1 dan contoh 2. Demikian pembahasan tentang cara menggambar grafik daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.